Oke, masih di sini di Foodies Podcast, teman-teman foodpreneur. Kita masih bersama salah satu ibu PR nih. Kita masih bersama dengan Mbak Sarita. Mbak, kita lanjut obrolannya Mbak ya. Oke. Oke Mbak, mungkin tadi kita bahas ya gimana caranya memaintain media, berhubungan, dan momen apa. Nah, cuman masih ada yang pusing nih. Di saat kita sudah ngontak media, di saat kita sudah face to face dengan media, apa sih yang harus kita pertama obrolkan dengan media? Apakah to the point langsung ke pekerjaan atau butuh basa-basi? Itu biasanya yang Mbak Sarita lakukan seperti apa? Pastinya ya jangan to the point dong, kan belum kenal. Kalau yang saya lakukan sih biasanya saya cari tahu dulu ini tuh mereka medianya apa gitu kan. Misalnya kalau memang kalau udah janjian dulu ya, kalau udah janjian dulu kan tentunya kita tahu dia dari media apa, kemudian rubrik-rubrik yang lagi in itu apa, atau misalnya bisa sesimpel kita harus cari tahu dulu topik-topik yang lagi hits gitu ya, topik-topik yang lagi cukup happening yang sedang diobrolin. Jadi pada saat kita in touch pertama dengan mereka, ya kita harus tahu dulu dia siapa, apa sih kira-kira yang menarik untuk mereka. Jadi biasanya sih kalau yang saya lakukan setelah saya kumpulin informasi tentang media tersebut, atau akan jauh lebih bagus kalau kita tahu orangnya siapa. Tapi kalau misalnya enggak pun kita harus paham bahwa dia medianya media apa gitu. Kemudian kita bisa buka obrolan dengan dia dengan informasi-informasi yang udah kita dapat sebelumnya. Jadi kan maksudnya biar nyambung lah gitu kalau ngobrol kan. Jadi jangan kalau misalnya dia wartawannya misalnya wartawan otomotif, terus kita ngomonginnya tentang anak, kan nggak nyambung jadinya. Tapi kan harus disesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya dia wartawannya misalnya wartawan otomotif, ya pastinya kita harus ngomonginnya tentang modifikasi misalnya kan, modifikasi kendaraan, itu kan jauh lebih nyambung dengan mereka. Baru setelah kita buka omongan dengan dia, kemudian pakai beberapa topik-topik yang mungkin lagi in saat itu, baru kita bisa masuk. Saya dari bla 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 gitu kan, kita siapa, kita dari mana, kemudian baru kita ceritalah tentang produk kita. Biar lebih cair juga ya. Iya. Dan biar lebih turun juga harganya ya kalau berbayar. Jadi teman-teman begitu ya. Jadi nggak langsung harus cet ngobrolin apa yang bakal kita kerjain, tapi harus ada basa-basinya biar kita saling kenal dulu, biar Iya nanti dong. engagement-nya semakin kencang seperti itu. Nah, saya nggak tahu ya kalau Bu Sarita ini backgroundnya dulu seperti apa? Apakah memang sekarang ini pede gitu ya ngomong di depan banyak orang atau di depan pers seperti itu? Cuman ada beberapa foodpreneur di luar sana yang kalau berhadapan dengan media itu dia nggak percaya diri ya, dia nggak bisa confidence ya, dan dia nggak berani. Kalau Mbak Sarita ini tips untuk confidence berhadapan dengan media seperti apa ya? Kalau saya sih biasanya membagi, biar gampang ini ya gitu. Sebenarnya kalau saya membagi ada 2 poin penting sebetulnya yang bisa disiapkan atau minimal jadi guideline lah buat teman-teman foodpreneur yang masih bingung mau gimana caranya biar lu pede banget gitu untuk ketemu sama si media. Yang pertama itu lebih ke siapin materi, persiapan lah kalau dibilang. Yang kedua itu visual checklist. Nah, yang pertama saya bahas dulu tentang siapkan materi. Ya, kita harus tahu dulu pada saat mau ketemu sama media, topik apa sih yang mau kita omongin ke dia, gitu kan? Topik apa? Misalnya kalau kita adalah pebisnis kuliner nih, terus medianya media lifestyle. Oke, misalnya kita mau ngomongin tentang ada program baru atau promo baru lah, let's say di tempat kita. Nah, pastinya kita harus siapin dulu semua informasi tentang si program kita itu. Jadi detailnya harus disiapin juga. Misalnya kayak programnya apa, namanya apa, terus TNC-nya gimana, gimana cara konsumen dapetinnya. Jadi harus dilengkapi juga materi-materi yang akan kita bicarakan dengan si media tersebut. Kemudian apa sih yang bisa membuat konsumen menjadi tertarik dengan penawaran-penawaran yang kita sampaikan itu. Kemudian yang kedua, ini kan face to face ya gitu. Jadi tentu saja kita juga harus punya visual checklist. Maksudnya visual checklist itu lebih ke, kan kita kalau ketemu orang juga pengennya orangnya enak dilihat kan ya. Begitupun juga kan sebaliknya. Jadi media itu pada saat ketemu dengan kita ya pastinya kita juga harus rapi. Misalnya dari rambutnya jangan berantakan. Yang sesimpel itulah, rambutnya jangan berantakan, mukanya juga mungkin jangan minyakan. Kemudian pakaiannya bersih dan rapi dan sesuai dengan si
event yang lagi kita hadiri misalnya kan. Jadi kalau misalnya eventnya resmi gitu misalnya ya jangan pakai celana pendek kan gitu kan. Dan tapi kalau misalnya eventnya lagi casual santai ya jangan pakai jangan pakai taksido gitu loh kan, nggak nyambung kan. Jadi ya harus seperti itu. Jadi visual checklistnya penting, tapi materi juga penting harus kita siapin sehingga waktu kita mau ngobrol dengan mereka ya kita cukup pede dengan konten yang kita memang udah punya. Oke. Konten penting, materi sampai persiapan baju. Seberapa pentingkah public speaking untuk PR, Mbak? Public speaking itu kan sebetulnya lebih ke ilmunya sama yang paling penting sih jam terbang kalau menurut saya gitu. Jadi ilmunya penting kita untuk tahu, tapi jauh lebih penting itu adalah setelah kita tahu ilmunya itu adalah kita latihan terus menerus untuk mempraktekkan apa yang kita tahu dari public speaking. Tapi emang ada program khusus nggak sih buat tim-tim PR di CRP Group, Warung Abnormal gitu untuk menghadapi si pers ini? Misalnya ada kelas public speaking kah atau ada apakah gitu? Kalau training untuk internal sih pastinya ada gitu. Tapi kan kalau untuk di divisi saya sendiri di corporate communication ya, PR ini kan memang pada saat kita merekrut tim itu bisa dibilang kita juga memang harus cari orang yang seneng gitu kan, yang hobi ngobrol, kemudian kalau ketemu orang juga nggak harus didorong-dorong dan emang dia seneng gitu kan, emang dia seneng ketemu orang, seneng ngobrol dan bisa nulis. Jadi ya bahan bakunya juga harus pas gitu kan. Jangan sampai kita merekrut orang as a PR tapi orangnya pemalu misalnya, itu kan betul-betul kurang cocok aja gitu untuk masuk di sana. Terus ya oke. Terus gimana? Ya maksudnya terus setelah kita dapat bahan baku yang cocok ya pastinya kita juga harus punya beberapa program yang membuat mereka improve terus, kemudian dikasih selain dikasih training kemudian dikasih challenge juga gitu. Misalnya kalau mereka udah biasa menghandling food tasting dengan si foodies misalnya gitu kan. Nah, mereka harus dikasih challenge yang baru. Misalnya saya minta mereka misalnya datang ke event-event yang skalanya nasional. Itu kan one step lebih tinggi lagi kan levelnya, sehingga bisa membuat mereka juga untuk punya improvement tertentu selain training tentunya ya. Ya. Nah, kalau tadi ya saya jadi ingat nih. Ada event-event, kalau misalnya undangan-undangan ini untuk CRP Group ini, haruskah Bu Sarita yang datang atau tim PR-nya, atau bisa misalnya Mbak Sarita, ini kayaknya yang cocoknya CEO kita deh, atau misalnya Pak Rex Merindo ini atau siapa, itu diaturnya oleh tim PR apa bagaimana? Kalau ada permintaan untuk misalkan liputan, narasumber atau misalkan undangan dari beberapa badan negara lah, let's say seperti itu. Biasanya memang masuknya ke tim kami kan, pintunya itu lewat kami. Tapi memang kalau secara siapa yang akan mewakili corporate itu biasanya memang sudah ada SOP-nya sendiri. Gitu. Beda-beda berarti ya? Iya, memang beda-beda gitu. Memang beda-beda. Jadi kalau misalnya ada undangan dari badan negara, misalnya itu kan sudah pasti yang mewakili itu. Kalau enggak saya sebagai deputy director, ya itu kadang-kadang bisa juga deputi yang lain, misalnya tergantung dari eventnya seperti apa. Kayak misalnya kemarin kita diundang ke event-event yang lebih ke pariwisata misalnya seperti itu ya. Itu kan pasti yang akan mewakili ya pasti tim saya atau saya yang bahkan datang gitu kan, corporate communication. Tapi ketika dia bicaranya tentang misalnya pembicaraannya itu lebih ke seputar kemitraan dan franchise misalnya. Nah itu kan tentu saja yang datang nggak mungkin saya, tapi memang orang yang memang handling di kemitraan. Biasanya deputi yang lain biasanya datang. Jadi tergantung dia topik dari invitationnya itu apa. Jadi emang nggak semuanya sama dihandle sama Mbak Sarita and tim ya. Jadi tergantung konten dan invitationnya juga seperti apa, dan tergantung persnya pun pers apa jenisnya, mungkin seperti itu. Ini sangat menarik sekali kita berbicara PR bersama pakar PR-nya Mbak Sarita. Masih banyak pertanyaan, tetap di Foodies Podcast.